Bagaimana cara memasukkan satu ikat anggur ini ke dalam botol secara utuh? Cukup dipetik satu persatu, lalu dimasukkan satu persatu juga. Sangat mudah dimengerti, bukan? Nah, kebanyakan air minum yang kita kenal terdiri dari 16 sampai 25 molekul per grup atau klaster. Padahal, sel tubuh memiliki aquaporin sebagai gerbang keluar masuk air yang berukuran 4 sampai 6 molekul. Apakah grup molekul yang besar tersebut bisa masuk? Bisa, namun lebih lambat. Maka dari itu ada rasa kembung, jadi malas minum akibatnya dehidrasi. Berarti kalau molekulnya kecil bisa keluar masuk sel tubuh dengan jauh lebih cepat. Dengan cara apa dikecilkan? Elektrolisis. Apakah itu? Grup molekul air yang lebih besar diberi aliran listrik yang tepat, sehingga menjadi grup molekul yang lebih kecil supaya mudah keluar masuk aquaporin. Istilahnya adalah microcluster. Logikanya begini, jika ada sepasang magnet dengan dua kutub yang berbeda dan saling berhadapan akan tarik-menarik. Jika kutubnya sama akan tolak-menolak, sehingga molekul air yang tadinya berhimpitan jadi terpecah sendiri-sendiri. Belum lagi, di inti sel terdapat ion positif yang membuat molekul air yang berion negatif ini tertarik masuk ke dalamnya dan meninggalkan ion negatif di membran atau dinding sel, sehingga sel tubuh pun menjadi tidak lengket. Mengapa air ini penting sekali? Karena kerjanya berdampingan dengan detak jantung. Ketika jantung berdetak, sel berkontraksi sehingga terkompres dan mengeluarkan karbon dioksida dan toksin atau racun. Inilah yang disebut dengan detoksifikasi. Lalu jantung berdetak lagi dan sel mengembang lagi, kemudian menarik oksigen dan nutrisi. Proses ini terjadi di dalam hemoglobin, yang adalah protein yang mengandung zat besi, di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut. Detak jantung ini ada voltasenya. Manusia sehat dan normal berada di voltase 120 mV. Karena semakin tua dan pengaruh oksidasi, voltasenya akan turun bertahap ke 100 mV, lalu ke 80 mV. Jika sampai menyentuh 60 mV sudah sangat berbahaya, karena disinilah titik tubuh dalam kondisi kronis. Karena oksidasi itu adalah proses penuaan atau karat yang secara langsung mempengaruhi zat besi dalam hemoglobin. Akibat oksidasi adalah tubuh menjadi asam, lalu muncul berbagai penyakit kronis seperti kanker, diabetes, inflamasi, dan sebagainya. Berarti air yang baik sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sumber air yang dikenal berkhasiat terbentuk akibat tersambar petir dan pergesekan dengan batu-batuan di alam. Tetapi mata air seperti ini sangat terbatas jumlahnya. Yang Enegic lakukan adalah membersihkan air keran terlebih dahulu dengan filternya, lalu menangkap fenomena sambaran petir tersebut dengan disetrum melalui 7 plat titanium berlapis platinum yang bisa mengeluarkan air minum berkhasiat tinggi yang disebut dengan air kanggeng pH 8,5, lalu pH 9 yang lebih kecil molekulnya, lalu pH 9,5 yang lebih kecil lagi molekulnya untuk transportasi yang lebih baik. Jika ukuran kemampuan elektrolisis adalah kombinasi antara power, amperage, dan surface area, maka ini adalah faktor kunci dalam memilih sebuah mesin. PEU adalah Potential Electrolysis Unit. SD501 memiliki 230 watt, 2,5 ampere, dan 466 square inch, sama dengan 267.950 PEU. Sebagian besar mesin kompetitor hanya memiliki 110 watt, setengah ampere, dan 117 square inch, sama dengan 6.435 PEU. Berarti kemampuan mesin kompetitor hanya 2,4% saja dari SD501. Dan harga mesin kompetitor pun bukan tergolong murah. Malahan mahal sekali, dengan kemampuan yang mendekati saja pun tidak. Hanya harganya saja yang mendekati. Belum lagi harus betul-betul teliti apakah power supply-nya transformer atau switch mode. Transformer adalah alasan mengapa sebuah mesin disebut alat kesehatan, karena tegangannya stabil. Sedangkan switch mode tegangannya naik turun alias tidak stabil. Alasannya supaya hemat energi, padahal supaya pelatnya tidak meleleh karena bahannya mesh yang lebih murah. Saya perjelas, ini ada bolam 100 watt dengan filamen yang tebal. Yang ini bolam 40 watt dengan filamen yang tipis.
Jika bola 40 watt dinyalakan di tegangan 100 watt akan putus karena tidak mampu menahan daya yang tinggi. Demikian halnya dengan plat yang digunakan di dalam mesin. Mengapa daya tinggi yang stabil sangat dibutuhkan? Karena tujuan ionisasi air adalah untuk menstruktur ulang molekul. Molekul air adalah H2O. Lalu gugus kimianya diilustrasikan seperti ini. Jika dua molekul air diberi 2 elektron, akan menghasilkan gas hidrogen dan 2 hidroksil yang berguna dalam proses detoksifikasi di atas. Karena yang kita inginkan adalah hasil air seperti ini dengan mesin Enegic, bukan hasil air seperti ini yang kadang jadi, kadang tidak. Maka dari itu, jarang sekali ada kesaksian lokal yang nyata dari mesin kompetitor. Minumnya pun jadi tidak percaya diri kalau airnya belum pasti jadi. Nah, gas hidrogen yang larut dalam air inilah yang hanya bisa dinikmati oleh pemilik mesin saat air keluar langsung dari mesin. Inilah antioksidannya. Begitu air yang berantioksidan tinggi diminum, yang terjadi adalah voltase tubuh akan di-charge kembali ke voltase normal. Tolak ukur antioksidan adalah ORP, Oxidation Reduction Potential. Lalu hidroksil inilah yang menyebabkan airnya menjadi alkalized atau basa secara elektrik, bukan karena tambahan bahan kimia. Karena rasio hidroksil berubah, maka menyebabkan pH menjadi ikut naik. pH adalah singkatan dari potential of hydrogen. Semakin tinggi rasio hidroksil, akan semakin tinggi pula hidrogen yang dihasilkan. Akibatnya adalah jika asam menjadi basa, maka sel kanker dan penyakit akan mati dengan sendirinya, karena bukan lingkungannya untuk berkembang biak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan seluruh tubuh? Contoh, jika berat tubuh seseorang adalah 80 kilo dan 75% tubuh manusia adalah air, maka berat air dalam tubuhnya adalah 60 kilo, yang berarti tubuhnya terdiri dari 60 liter air. Jika minum 4 liter per hari, maka perlu 15 hari atau sekitar 2 minggu untuk bersih-bersih. Jika minum 2 liter per hari, maka perlu 30 hari atau 1 bulan untuk bersih-bersih. Lalu, apakah air ini segala-galanya? Tidak. Masih perlu pola makan, istirahat, olahraga, dan kontrol emosi yang baik. Tetapi jangan lupa, air adalah unsur yang paling banyak di badan, 75%. Jadi cara pertama untuk sehat adalah bereskan dulu yang paling banyak di badan. Maka dari itu, change your water, change your life.